Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi di tayangan Jundu Channel. Pada kali ini Ana akan menceritakan tentang ancaman buat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Imran ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka atas karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan mereka itu lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya kebakhilan yang mereka kerjakan itu adalah sangat buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan nanti ini akan dikalungkan di leher mereka nanti di yaumil qiyamah. Sahabat Jundu Channel dimana berada, di hari-hari akhir Ramadan ini biasanya kita akan mengeluarkan zakat, yaitu seperti zakat fitrah, ada yang zakat mal, zakat emas, zakat perak atau zakat perniagaan dan lainnya yang telah mencapai nisabnya. Dan di sini ada ancaman buat mereka yang tidak mau membayar zakat, bakhil banget nih. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang makna bebasnya, setiap orang yang mempunyai emas dan perak yang telah mencapai nisabnya dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya atau haknya, nanti kelak di yaumil qiyamah akan disiapkan tuh papan besi yang lebar dan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian orang yang tidak membayar zakat ini dibaringkan, kemudian diteriska ini lambung, dahinya semua diteriska hingga rata, diulang-ulang berkali-kali. Apabila hartanya banyak, maka lempengan besinya itu makin besar, semakin banyak semakin besar, semakin luas. Maka orang yang dibentangkan pun juga semakin, mejanya makin besar tuh. Wow, luar biasa. Jika papan besi ini mulai dingin, maka dipanaskan kembali. Perlu diketahui, satu hari di sana itu, di dalam penyiksaan itu ada seperti lamanya itu seperti 50.000 tahun di dunia. Lama banget kan? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa membayar zakat dan tidak lalai untuk membayar zakat. Setelah pengadilan itu, maka barulah jelas kita akan ketahuan tuh jalan ke surga atau neraka. Kemudian sahabat Nabi ada yang bertanya, bagaimana jika punyanya onta, nggak punya emas dan perak? Kata Rasul, orang yang memiliki onta pun jika telah mencapai nisabnya harus membayar zakatnya, harus membayar haknya. Jika dia tidak mau membayar zakat, maka nanti di yaumil qiyamah itu kelak akan dibentangkan tanah yang sangat luas, yang diisikan banyak onta yang sangat banyak. Kemudian dihadirkan orang yang tidak mau membayar zakat atas pemiliknya ini nih. Kemudian onta ini akan menggigitnya dan menginjak-injaknya dari pertama sampai akhir nih. Onta ini terus begitu berulang-ulang kali. Ya, suatu hari sana sama seperti 50.000 tahun di dunia, disiksa berulang kali, diutuhkan lagi, disiksa lagi, diutuhkan lagi, disiksa lagi oleh ontanya sendiri. Kemudian gimana kalau nggak punya onta, punya sapi, kambing, semua sama kayak gitu juga, dihadirkan sapi yang bertanduk, yang nggak bertanduk dihadirkan. Kemudian orang ini berdiri, mungkin dihajar sama sapinya, diinjak-injak, ditanduk sampai dari awal sampai akhir. Luar biasa penyiksaan ini. Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ada dalam hadis yang lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahullahu manan." Barang siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falam yu'addi zakatah, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani. Nanti ini hartanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ular yang sangat besar yang bernama Suja'ul Aqra, yang memiliki 2 racun yang sangat berbisa. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, dan akan dikalungkan kepada pemilik hartanya, dikalungkan tuh di leher pemilik hartanya. Summa ya'khuz bilih zimatai aisyidkai, lalu si ular ini akan menggigit si pemilik harta dan berkata, summa yaqul ana ma'aluk ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Rawal Bukhari. Luar biasa, Masya Allah.
Ini harta yang kita simpan, yang harta yang kita bakhilin, yang kita nggak mau keluarin zakat, nanti Allah jadikan tuh harta itu seperti ular. Dijadikan Allah Ta'ala tuh ular sujaul aqra yang akan menggigit kita dengan bisanya yang sangat mematikan. Luar biasa. Dan berkata, ana ma'adukhanaka anzuk, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Masya Allah, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita mampu mengeluarkan zakat, agar kita bermohon kepada Allah Ta'ala dari perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma khalatatis sadaqah awiz zakatu malan illa absadatu. Tiap sedekah, yang dimaksud zakat ini adalah zakat yang bercampur dengan harta, akan membinasakan. Jadi setiap harta yang kita punya itu ada zakatnya, ada haknya. Jadi kita harus mengeluarkan itu dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat dan lain-lainnya, agar bersih. Maka itu setiap orang yang mengeluarkan zakat itu adalah membersihkan harta kita, membersihkan dari kebinasaan yang akan kita dapatin nanti. Luar biasa, Masya Allah. Ibnu Mas'ud berkata, Rasul memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka tidak diterima sholatnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah hikayat. Ibnu Hajar pernah bercerita bahwasanya ada segolongan para tabi'in pada generasinya itu semua pernah berziarah ke Abu Sinan atau soan dah, mengunjungi, ya. Nah, setelah sampai di rumah Abu Sinan, lalu mereka diajak nih untuk melayat atau berziarah ke rumah tetangganya yang baru saja berduka, saudaranya habis meninggal dunia. Didatang tuh, diajak nih para tabi'in nih, yuk ikut aneh yuk ke rumah tetangga ini lagi ada duka, habis meninggal saudaranya. Lalu Muhammad bin Yusuf berkata, lalu kami ikut dengan Abu Sinan melayat ke rumah tetangganya. Ketika sampai di rumah tetangganya, dan ternyata ditemui itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sedang menangis sejadi-jadinya, menangis dengan ratapan begitu dah, nangis. Dan ternyata kata orang-orang di samping tetangga yang lain berkata, ini anak laki-laki ini sering menangis semenjak kematian saudaranya, nangis terus. Kan kalau nangis terus kan berarti meratapi mayat, itu nggak boleh, nggak bagus itu. Dan Abu Sinan dan para tabi'in ini pun berupaya untuk meminimalisir dari tangisannya, menghiburlah dari kegelisahan. Karena nih anak laki-laki ini nangisnya bukan sembarang nangis, dia nangis sampai khawatir, gelisah, kayak orang kebingungan, kayak orang khawatir, gelisah banget. Terus nangis, diajak ngomong nggak bisa, dia nangis aja. Waduh, luar biasa. Jadi diajak ngomong nggak bisa, diajak apa lagi, diem dia nggak mau, dan dia tidak menerima belasungkawa dari orang-orang. Jadi kayak orang kebingungan tuh, nangis ya, walau nangis. Lalu salah satu dari mereka berkata kepada anak laki-laki yang sering nangis ini, apakah engkau tidak mengetahui bahwa kematian adalah jalan yang harus dilalui? Lalu anak laki ini berkata, iya aku tahu, semua pasti merasakan kematian. Tapi siapa yang tidak tega, siapa yang tidak menangis bila saudaraku ini disiksa terus menerus setiap hari? Kaget nih para tabi'in, termasuk Abu Sinan kaget. Kemudian tanya lagi, apakah Allah memperlihatkan sesuatu yang gaib kepadamu? Tidak, tapi aku pernah melihatnya langsung. Gak pakai gaibah, tapi dia lihat dari pengalaman dia lihat dari secara nyata. Dia bercerita akhirnya, ketika saudaraku meninggal dunia, aku menguburkannya dan menaruh jasadnya di bawah tanah. Kemudian kuratakan dengan tanah. Lalu orang-orang semua pada pulang, tinggal aku sendiri di atas kuburan saudaraku. Dan seketika aku mendengar suara jeritan penyiksaan dari saudaraku, dan dia memanggil-manggil dan minta pertolongan. Dan aku mendengar ucapan yang disampaikan dari saudaraku yang di dalam kubur itu. Dia berkata, aku ditinggal sendirian sedangkan aku dalam penyiksaan dan derita, padahal aku selalu menunaikan sholat dan berpuasa. Pada saat itu aku mendengar dan aku menangis dan tidak tega yang dialami oleh saudaraku. Dan rasa penasaranku yang begitu tinggi, aku gali lagi nih kuburan saudaraku. Aku ingin memastikan nasib saudaraku ini seperti apa. Ketika aku gali, ketika sampai dasar, ternyata kobaran api yang melahap-lahap menyembur dari bawah tanah. Dan aku terkaget. Dan aku kaget sekaget-kaget, kenapa bisa ada api? Dan kulihat ada saudaraku
Dan di leher saudaraku ini aku lihat ada kalung api yang ada di lehernya. Rasa kemanusiaan aku timbul pada saat itu dan aku ingin menolongnya. Dan aku ingin meraih kalung api itu di lehernya agar aku bisa singkirkan. Ternyata tanganku kebakar. Dan aku lihat tangan saudaraku itu keluar dari dalam api dan ternyata tangannya itu sudah menjadi hitam. Sudah terbakar semua. Karena saking takutnya aku ratakan lagi, aku kubur lagi tuh. Ku timbun lagi tuh saudaraku dan ku ratakan dan aku pulang ke rumah. Pada saat itu aku menangisi keadaan saudaraku setiap harinya dan aku takut itu menimpa pada diriku. Lalu anak laki-laki ini ditanya, emang apaan sih kerjaan saudaramu ini hingga mendapatkan siksa dari Allah SWT di dalam kubur ini? Kemudian dijawab, saudaraku ini memang dia rajin sholat, rajin puasa, tapi saudaraku tidak pernah membayar zakat. Allahu Akbar. Ternyata inilah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang tidak mau membayar zakat, nyata adanya. Lalu kami berkata, yaitu orang-orang yang tabi'in itu yang ada bersama Abu Sinan berkata, kejadian ini membenarkan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Imran ayat 180. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang bakhil yang tidak mau mengeluarkan zakatnya akan dikalungkan tuh lehernya kelak di hari kiamat. Ternyata sudah terbukti di alam kubur sudah disiksa seperti itu. Apalagi nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang serupa. Sudah diazab di alam kubur, diazab juga nanti di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Iman dan kebakhilan tidak akan berkumpul di dalam hati seorang laki-laki mukmin untuk selamanya. Dahsyat luar biasa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari sini kita bisa mengetahui sifat seorang mukmin, sifat seorang yang beriman, yang mereka semua memiliki ciri-ciri tidak memiliki sifat bakhil. Jadi sini kita tahu dah dia orang mukmin sejati atau tidak. Karena iman dan kebakhilan tidak akan menyatu di dalam hati seorang mukmin. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Judu Channel dimanapun berada, dan semoga kita semua senantiasa bisa menjalankan kewajiban kita yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kita bisa membayar zakat. Sudah dijelaskan tadi, sudah diurai dan diceritakan bagaimana perihnya atau pedihnya ancaman buat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ana dari Robi, salam Judu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.